Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Agustin dari Prodi PAUD kelas 2C dengan nomor induk mahasiswa 2509648007. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dasar-dasar Qur'ani, ilmu kalam dan sejarah kemunculannya. Ilmu kalam merupakan salah satu disiplin penting dalam tradisi intelektual Islam yang membahas persoalan akidah dengan pendekatan rasional dan argumentatif. Ilmu ini lahir sebagai respon terhadap perbedaan teologis yang muncul di tengah umat Islam, baik internal maupun eksternal. Dasar-dasar Qur'ani ilmu kalam. Yang pertama yaitu perintah berpikir dan menggunakan akal. Ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran 190 yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dalil tentang tauhid. Yang dalil ini merupakan inti pembahasan dari ilmu kalam, yaitu terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat yang pertama, yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, yang ketiga yaitu tentang kekuasaan Allah. Di sini kita disuruh berpikir dengan logika membuktikan keberadaan dan kekuasaan Allah, yang mana terdapat dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 35, yang artinya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Yang keempat yaitu tentang kebebasan manusia dan tanggung jawab. Ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi ayat 29, yang artinya, barang siapa yang menghendaki, hendaklah ia beriman. Pembahasan yang kedua yaitu tentang sejarah kemunculan ilmu kalam. Yang pertama yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad ini, persoalan akidah belum diperdebatkan secara filosofis. Umat Islam menerima ajaran secara langsung berdasarkan wahyu. Pada zaman ini, perbedaan pemahaman hampir tidak terjadi karena otoritas Nabi sebagai penafsir utama. Yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi, mulai muncul konflik politik yang berpengaruh pada teologi, terutama setelah peristiwa Perang Siffin. Yang ketiga yaitu munculnya beberapa aliran dari ilmu kalam. Yang pertama yaitu Khawarij, yang mana kelompok ini mengkafirkan pelaku dosa besar. Kelompok yang kedua yaitu Murji'ah, yaitu kelompok yang menunda penilaian kepada Allah. Yang ketiga adalah aliran Qadariyah, yang mana kelompok ini menekankan kebebasan manusia. Yang keempat yaitu aliran Jabariyah, yang mana kelompok ini menekankan takdir mutlak. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan rasional Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul sebagai kelompok yang sangat mengedepankan akal dalam memahami agama. Mereka mengembangkan 5 prinsip utama, al-usul al-khomsah, yang termasuk tauhid, keadilan Tuhan, dan kebebasan manusia. Kemudian aliran yang kelima yaitu Ahlus Sunnah, yaitu sebagai respon terhadap Mu'tazilah. Muncullah beberapa tokoh seperti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Mereka berusaha menyeimbangkan antara wahyu dan akal, yang kemudian dikenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun beberapa faktor kemunculan dari ilmu kalam. Yang pertama yaitu faktor internal. Yang pertama, perbedaan
pemahaman umat Islam. Yang kedua yaitu konflik politik pada masa khilafah. Yang ketiga, persoalan dosa besar dan iman. Adapun faktor eksternal, yang pertama yaitu pengaruh filsafat Yunani. Yang kedua yaitu dialog dengan agama lain yaitu Kristen dan Yahudi. Yang ketiga yaitu kebutuhan membela Islam dari kritik luar. Tujuan ilmu kalam. Yang pertama yaitu memperkuat akidah umat Islam. Yang kedua membela ajaran Islam dari penyimpangan. Yang ketiga menjawab keraguan dan serangan pemikiran. Yang keempat yaitu mengintegrasikan wahyu dan akal. Jadi kesimpulannya adalah ilmu kalam memiliki dasar kuat di dalam Al-Quran, terutama dalam ajakan untuk berpikir, memahami tauhid, dan menggunakan argumentasi rasional. Sejarah kemunculannya tidak terlepas dari dinamika politik dan intelektual umat Islam setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, ilmu kalam bukan sekedar ilmu debat, tetapi merupakan upaya sistematis untuk menjaga kemurnian akidah sekaligus menjawab tantangan zaman. Mungkin cukup itu saja pembahasan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.